Ada kembali di Kabar Siang. Pemirsa, mulai hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar sidang sengketa pemilu legislatif 2024. Hari ini ada 3 sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU di Mahkamah Konstitusi. Persidangan digelar di 3 ruangan yang dilakukan oleh 3 panel. Panel pertama terdiri atas Suhartoyo selaku Ketua Panel 1 yang didampingi Danielius Mikvoik dan Guntur Hamzah. Panel 2 dipimpin Saldi Isra dengan didampingi Ridwan Mansur dan Arsul Sani. Lalu Arif Hidayat selaku Ketua Panel 3 bersama Anwar Usman dan Eni Nurbaningsih. Panel 1 akan memeriksa 103 perkara dan panel 2 serta 3 masing-masing 97 perkara. Sidang digelar secara paralel dan disiarkan secara langsung. Perkara 297 sudah dibagi-bagi per panel. Ada panel 1 103, panel 2 97, panel 3 97. MK menyidangkan itu seperti halnya nomor perkaranya. Jadi per provinsi. Misalnya hari ini di panel 1 Provinsi Banten. Ada berapa partai politik yang mempersoalkan hasil pemilu di Provinsi Banten, begitu seterusnya. Nanti Riau, nanti Jawa Timur, dan seterusnya gitu ya. Hari ini agendanya sidang pendahuluan. Agendanya mendengarkan pokok-pokok permohonan pemohon, yang itu nanti juga sudah didengar oleh seluruh para pihak gitu ya, terutama termohon dan pihak terkait. Baru nanti setelah ini sidang pendahuluan selesai, maka kesempatan bagi termohon untuk menyampaikan jawaban termohon, nanti kesempatan pihak terkait untuk menyampaikan keterangan pihak terkait, Bawaslu, baru pembuktian. Lantas bagaimana jalannya sidang perselisihan hasil pemilu legislatif 2024 sejauh ini? Kita update perkembangannya bersama Zinka Nela di MK. Zinka, apa yang menarik dalam persidangan hari ini, Zinka? Baik Windy Wellington dan juga pemirsa, hari ini Mahkamah Konstitusi resmi melaksanakan sidang perdana sengketa hasil Pileg 2024, di mana hal yang menarik pada hari ini adalah terjadinya keterbatasan untuk Hakim Konstitusi yang melakukan persidangan, yaitu adalah Hakim Konstitusi Anwar Usman, yang menurut pantauan kami tadi pagi hari pukul 8 waktu Indonesia Barat, seharusnya Hakim Konstitusi Anwar Usman melakukan persidangan atau mengadili persidangan perkara yang berada di panel 3. Namun dikarenakan adanya keputusan dari MK yang melarang Anwar Usman untuk mengadili sidang yang berkaitan dengan Partai Solidaritas Indonesia, tadi pagi Anwar Usman harus digantikan dengan Hakim Konstitusi lain, yang ini adalah Guntur Hamzah dari Hakim Konstitusi Panel 1 untuk menggantikan dirinya di posisi di Panel 3, di mana tadi terdapat sidang perkara yang berkaitan dengan Partai Solidaritas Indonesia. Dan memang menurut juru bicara MK Fajar Laksono bahwa hal ini akan terus dilakukan ke depannya, di mana nantinya jika ada sidang perkara yang berkaitan dengan pemohon, termohon atau pihak terkait yang adalah Partai Solidaritas Indonesia, maka Hakim Konstitusi Anwar Usman dilarang untuk mengadili perkara tersebut. Dan di sisi lain juga yang menjadi hal yang menarik pada sidang perkara hari ini adalah di mana Hakim Konstitusi Arsul Sani ini diperbolehkan justru untuk mengadili persidangan yang berkaitan dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, di mana ini hal bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada Hakim Konstitusi Anwar Usman, di mana tadi menurut juru bicara Fajar Laksono bahwa tidak ada putusan dari MK yang melarang Arsul Sani untuk melakukan persidangan yang berkaitan dengan P3. Hal ini dikarenakan memang menurut Fajar bahwa Arsul Sani sudah disumpah, dan hal ini juga tidak ada keterkaitannya dengan pribadinya lagi, sehingga diperbolehkan untuk melakukan persidangan untuk yang berkaitan dengan P3. Dan menurut pantauan kami juga tadi sudah dilaksanakan, di mana Arsul Sani mengadili persidangan perkara yang berkaitan dengan Partai
Persatuan Pembangunan dari Provinsi Jawa Timur, karena memang kita ketahui bahwa per panel ini dibagi per provinsi atau wilayah, sehingga tadi sudah ada perkara yang diadili oleh Arsul Sani terkait dengan P3 dari Jawa Timur. Dan sementara itu juga pada hari ini menurut pantauan kami memang Arsul Sani pun masih melakukan sidang lainnya walaupun memang berkaitan dengan P3, dan sampai saat ini menurut pantauan kami di lokasi Anwar Usman sudah kembali lagi untuk melakukan mengadili persidangan yang berkaitan dengan partai-partai lainnya selain dari PSI. Dan untuk putusan sidangnya sendiri, Windy Wellington dan juga pemirsa, nantinya akan dilaksanakan tanggal 10 Juni, sehingga menurut juru bicara Fajar Laksono bahwa pada Arsul Sani ini tidak akan menjadi hakim yang memberi putusan terhadap P3, namun memang nantinya akan ada pleno hakim yang terdiri dari 9 hakim untuk memberikan putusan terhadap perkara pengadilan sengketa Pileg 2024 ini. Sementara demikian, Windy, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Zinka Nela atas laporan Anda langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi.